Gengs, jadi masyarakat kita itu udah paling kesel sama proses penegakan hukum. Sebenarnya alasannya itu simpel banget. Karena menurut mereka, proses hukum di Indonesia itu terlalu berbelit-belit, penuh trik-intrik, belum lagi adanya kemungkinan darkos yang nilainya unpredictable. Saking keselnya masyarakat sama hal ini, mereka tuh sampai bikin kalimat guyonan ke para penegak hukum. Kurang lebih bunyinya begini. Kalau kasus ini udah viral aja baru lu tanganin. Kalau enggak ya boro-boro lu kerjain. Lu lihat aja enggak. Tapi kalau dipikir-pikir, kalimat ini ada benernya juga. Kenapa aparat penegak hukum baru kerja bener kalau nanganin kasus-kasus yang viral? Oke, untuk ngejawab pertanyaan ini, gue mau ngebahas satu tema yang berjudul No Viral, No Justice. Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang harus lo lakuin, yaitu subscribe. Kalau kita lagi nonton TV, kalau kita ngeliat aparat penegak hukum lagi rilis kasus, itu gayanya keren banget. Udah kayak Power Ranger. Ya gimana nggak keren? Mulai dari cara mereka ngejelasin kasusnya, nampilin tersangkanya, sampai ngeluarin semua teori-teori hukum yang kadang-kadang cuma bikin masyarakat pusing, cengok, dan melongo. Tapi itu semua dilakuin karena kasusnya viral. Contohnya kayak kasus Sambo kemarin. Kalau bukan karena jempol masyarakat, kasus Sambo itu nggak mungkin viral. Dan kalau nggak viral, Sambo nggak bakal diproses hukum kayak sekarang. Karena kalau kita ingat-ingat, awal berjalannya kasus ini, Sambo itu aja udah di backup sama Kapolres Jakarta Selatan yang rela ngarang cerita heroik seolah-olah kasus ini adalah tembak-menembak. Terus jangan lupa, Sambo itu juga dikasih pelukan Teletubbies sama Fadil Imron yang waktu itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dan yang lebih gilanya lagi, dari Kompolnas, si Bemi Mamoto, yang harusnya dia ngawasin fungsi kinerja kepolisian, justru dia jadi garda terdepan untuk ngebela polisi yang ngotot kalau kasus ini ya memang kasus tembak-menembak. Untungnya kasus ini viral. Ya akhirnya Sambo tuh dihukum seumur hidup di putusan Mahkamah Agung. Dan itu kalau kita baru ngomongin kasus Sambo. Belum lagi kalau kita ngomongin kasusnya Mario Dandi, anak dari salah satu pejabat pajak di Kementerian Keuangan. Sampai akhirnya ya bokapnya Mario, si Rafael Alun, dan Kementerian Keuangan diacak-acak juga jadi sasaran penyidik. Ya itu semua karena netizen, karena kasusnya viral. Pertanyaannya, apakah treatment dari penyidik sama kalau kasus itu nggak viral? Di era digital kayak sekarang, ya memang kekuatan viralitas itu nggak bisa kita anggap sepele. Lewat sosial media, itu orang bisa ngebentuk narasi, nyebarin hoax, menghakimi manusia secara nggak langsung. Bahkan kita juga bisa mengarahkan manusia untuk mengambil keputusan ke arah tujuan tertentu. Misalnya ada orang yang senang sama konten tertentu, ya mereka akan berada pada titik di mana rasa senang mereka, yaitu harus dilepasin dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe. Bahkan kita juga bisa untuk ngeluarin lebih banyak sumber daya kognitif dalam mengomentari suatu konten. Dan ini yang dinamakan viral behavior. Karena adanya viral behavior tadi, makanya semua konten yang ada di sosial media itu berpotensi untuk jadi viral. Dan kalau udah viral ya otomatis konten itu akan menjadi perbincangan di masyarakat dan akan menjadi isu publik. Yang mana para penegak hukum akan langsung merespon isu tersebut. Ya karena mereka berpikiran dengan menyelesaikan kasus yang viral, itu akan membentuk suatu nilai indikator kesuksesan dalam penegakan hukum di Indonesia. Terus gimana untuk yang nggak viral? Ya jadi bukan rahasia lagi kalau viralitas sekarang itu udah jadi syarat nggak tertulis supaya keluhan masyarakat dapat direspon secara maksimal sama penegak hukum. Ya ini semua karena adanya tekanan publik akibat dari viralitas itu sendiri. Jadi ya slogan No Viral No Justice yaitu juga bentuk kritik yang konstruktif di dalam penegakan sistem hukum kita. Dan ini adalah panggilan untuk para penegak hukum supaya mereka tuh nggak cuma ngutamain kasus-kasus yang viral di sosial media. Apalagi sekarang tuh udah banyak di pemberitaan kalau orang-orang kecil itu dizolimin sama orang-orang yang punya relasi kuat sama kekuasaan. Kalau mereka ya pakai cara-cara yang biasa, ya otomatis ya laporan mereka nggak akan ditanggapin sama penegak hukum, kecuali kalau kasus itu viral. Ya sekarang ya memang momentum viralitas tuh udah ngambil perannya sendiri sebagai sanksi punitif yang bisa melampaui sekat-sekat formalitas dan relasi kekuasaan. Selain menghidupkan norma-norma kehendak, viralitas juga memberikan rasa keadilan versi warganet. Ya jadi fenomena viralitas itu sendiri, itu juga menjadi alat kendali sosial yang mempunyai fitur penghukuman yang bersifat partisipatoris. Ya jadi kehadiran dari viralitas itu sendiri nggak semuanya ngebawa dampak yang positif. Tapi ada juga dampak negatifnya. Ya contohnya kayak penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan juga penyebaran konten-konten berbahaya. Contohnya kasus Amanda Todd.
Perempuan ini rela mengakhiri hidupnya karena foto toplesnya itu tersebar di internet sama orang-orang yang gak dikenal. Dan ada juga kasus dari Ryan Hellingen, bocah 13 tahun yang rela gantung diri karena gak kuat sama ejekan dari teman-teman sekolahnya. Dan masih banyak lagi kasus cyberbullying hasil dari adanya konsep viralitas dunia digital. Dan kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri, sekarang itu udah masuk ke zaman pemilu. Sekarang udah banyak di sosial media, khususnya pendukung calon tertentu yang udah mulai berkampanye untuk membuat berita-berita yang positif untuk calonnya. Dan kita juga jangan lupa kalau mereka tuh nggak cuma buat berita positif, tapi juga mereka ngebuat berita negatif untuk kontestan lainnya. Jadi kalau kita ngomongin konsep viralitas, ya memang butuh kebijaksanaan dari pengguna sosial media itu sendiri. Supaya penontonnya tuh nggak cuma bisa melihat dari satu sisi, tapi juga bisa melihat dari sisi lainnya. Kehadiran viralitas juga menjadi suatu ancaman kemurnian dari proses penegakan hukum, yang mana sekarang para penegak hukum itu udah berani untuk mengklasifikasi kasus-kasus mana yang mereka tanganin. Mulai dari kasus yang bersifat atensi, sampai kasus-kasus mana yang bisa dipermainkan. Dan jujur ini bahaya banget, kalau mindset mereka tuh sampai kayak gitu. Karena ya bakal ngebuat penegakan hukum di Indonesia nggak murni lagi karena untuk menegakkan suatu keadilan. Tapi ya cuma untuk menegakkan nilai indikator masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Walaupun sampai sekarang penegakan hukum di Indonesia itu masih jauh dari harapan kita semua, ya tapi kita semua tuh harus tetap berharap agar penegakan hukum akan semakin baik ke depannya. Dan nggak ada lagi namanya konsep tebang pilih karena adanya kasus-kasus viralitas yang hadir karena efek dari perkembangan dunia digital seperti saat ini. Sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang punya kritik, ide dan saran bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Ren Carter pamit undur diri and see you on my next video.